Dan disinilah standnya Laksana, ada di Hall 2, Booth 2D. Nah, kali ini kita akan mengulas apa saja unit-unit yang dibawa Laksana dalam gelaran Gias kali ini. Pertama-tama kita akan membahas unit yang ada di sebelah saya ini. Kamu sudah bisa menebak apa belum? Kemarin di grup, di semua sosial media sudah pada berspekulasi, menerka-nerka ini unit punya siapa, unit punya siapa. Coba, kalau warnanya merah itu identik milik siapa ya? Dan unit ini dibekali sasis premium katanya orang-orang Indonesia, katanya teman-teman Bismania. Dia menggunakan sasis premium dengan triple axle. Dan kita tampilkan dengan Legacy SR3 Ultimate. Kalau kemarin di 2022 kita menampilkan seri Ultimate itu dengan unit yang maxi, yang biasa, atau yang rodanya ankle, ya kan, meskipun sasisnya juga sasis premium, ya kan, dengan sasis Scania. Yang kali ini kita menggunakan Volvo Tronton, bodinya Ultimate. Apa sih Ultimate itu? Secara garis besar, Ultimate itu SR3 Ultimate, ciri khasnya adalah di lambung bodinya ini. Lambung bodinya ini yang sekarang kita highlight dengan garis seperti ini adalah ciri khas Ultimate, di mana lambung ini kita cetak, kita tekuk gitu. Jadi bukan dikentengi, tapi memang sudah dicetak, sudah dipres. Seperti halnya plat-plat panel-panel yang diproduksi di bisnya Laksana itu semuanya full press body. Jadi platnya semuanya dipres. Oke, kita akan lihat apa saja sih perubahannya di SR3 kali ini, ya kan? Yuk, kita lihat. Nah, tema kali ini Laksana mengusung tema kemerdekaan karena bis yang dibawa warnanya merah dan putih semua. Ada 6, 3 putih, 3 merah. Kemudian kita juga menyematkan Pioneer of Safety seperti yang sahabat Laksana dan teman-teman Bismania tahu kan, selama ini Laksana selalu concern dengan safety. Dari 2018 kita kenalkan dengan komitmen to safety, sekarang kita terus bertambah berbagai fitur keselamatan di body bis, ya kan. Makanya kita boleh berbangga, kita menyematkan bahwa kita adalah Pioneer of Safety. Semoga menjadi inspirasi bagi semuanya. Oke, kita akan geser ke depan. Ini karena sasisnya sasis maxi atau sasis premium dengan mesin yang besar di belakang, sehingga tidak memungkinkan pintu itu ada di belakang. Maka pintu pasti akan ada di tengah dengan sasis-sasis yang premium. Oke, kita geser ke depan. Secara garis besar dari samping nggak banyak perubahan ya sahabat Laksana. Nah, tapi kita ada perubahan-perubahan kecil, detail-detail kecil, karena SR3 ini baru kita perkenalkan tahun 2022 kemarin. Jadi bahkan mungkin belum genap 1 tahun ya sahabat Laksana. Sehingga kalau kita melakukan perubahan yang terlalu masif, kasihan nanti teman-teman pengusaha yang kemarin baru bikin, ya kan, kalau sudah muncul model yang baru lagi nanti akan tenggelam. Nah, maka Laksana tetap membuat model yang sama seperti siklusnya kemarin kita bikin SR1, SR2, itu siklusnya panjang, tapi kita tetap melakukan minor change atau facelift penyempurnaan di bagian-bagian kecil untuk menjadi pembeda kapan unit ini dibuat gitu. Sehingga ketika unit-unit ini akan berjejer di tempat yang sama, misalnya di pariwisata atau di tempat-tempat yang lain, itu perbedaannya tidak terlalu mencolok gitu kan. Nah, untuk Ultimate Edition tahun 2023 ini kita bikin emblemnya ini baru. Kalau emblemnya yang dulu itu cuma emblem-emblem doang, ya kan, hanya emblem-emblem biasa aja. Kalau sekarang kita pakainya lampu. Nah, ini mungkin kemarin yang teman-teman banyak komen nih, nggak ada bedanya kok ditutupin, kenapa? Ya jelas ada bedanya. Kalau yang kita tutupin itu pasti ada bedanya gitu. Kalau yang tidak tertutup itu memang tidak berbeda, tapi kalau yang kita tutupin pasti ada bedanya dan kita akan reveal, ya kan? Nah, ini kita jelasin detailnya. Ini emblemnya Ultimate ini sekarang lebih panjang. Kalau yang dulu hanya sekian, sekarang ini dia lebih panjang. Kemudian di dalamnya, di dalam kaca ini
ada tulisan Ultimate Edition dengan background chrome. Kemudian ini menjadi lampu panduan atau lampu patok, kan, lampu aksen ini. Jadi dari samping kelihatan posisi body unitnya. Kemudian ini menjadi satu dengan lampu kota. Tapi dia juga dikombinasikan dengan lampu sen. Coba sebentar, saya nyalakan ya. Nah, ini nyalanya kalau lampu sennya ikut nyala. Ketika dia lampu sen tidak nyala, dia hanya ikut dengan lampu-lampu bodi yang ada di samping, menyala bersama lampu senja atau lampu kota. Oke, di sektor pintu kita buat unit pameran ini semuanya menggunakan pintu sliding manual. Kalaupun ada sahabat laksana, khususnya para pengusaha bis yang menghendaki pintunya swing biasa juga bisa, atau bahkan yang bisa buka tutup sendiri, pintu pneumatik itu juga bisa. Nah, dan pintu ini sesuai dengan yang kita kembangkan dari UNECE R29 kemarin tentang frontal impact test ya, yang sahabat laksana kemarin mungkin lihat uji tabrak berdasarkan UNECE 29. Ini pintu ini sudah didesain apabila terjadi kecelakaan dia tetap bisa dibuka. Itu. Jadi dan pintu sliding ini pun juga memang sudah terbukti selama ini jauh lebih safety. Apabila misalnya ada kegagalan penutupan pintu, dia tidak akan langsung terbuka lebar karena akan terbuka pelan-pelan. Itu. Kita geser lagi ke depan. Oke, dari sektor depan memang kita tidak banyak perubahan ya sahabat laksana untuk yang tipe Ultimate ini. Karena ya seperti yang saya bilang, kita laksana SR3 baru diperkenalkan kurang lebih 1 tahun yang lalu dengan fitur-fitur yang masih tergolong baru, dengan spion yang aksennya sampai atas, kemudian dengan lampu headlight semuanya ini dengan welcoming light ya kan, dengan welcoming light dan full LED. Dan tentunya sekarang sahabat laksana juga bisa lihat di teman-teman karoseri lain juga sudah mengaplikasikan LED, dan LED itu sekarang semua sudah semakin advance. Kalau dulu kita mungkin hanya LED di beberapa bagian, kita di headlightnya itu sudah full LED dan terbukti lebih terang dan juga efisien. Oke. Kemudian meskipun secara bentuk tidak ada perubahan, tetapi aksen ini kita buat sedikit berbeda dari pewarnaannya. Kalau yang sebelumnya kita pakainya chrome atau pakainya painting biasa, kita sekarang menggunakannya printing. Jadi warnanya pun lebih modern seperti kendaraan-kendaraan zaman sekarang, mengikuti tren ya sahabat. Kemudian kita geser ke sini, posisinya masih sama. Di sini ada brand sasisnya. Nah, ini ada lagi perubahan kecil sebagai pemanis di bagian flap grill depan ini. Nah, kita sematkan logo Legacy. Bandonya ya masih sama dengan yang tahun kemarin ya kan. Mungkin tahun depan akan ada perubahan lagi, minor change lagi ya kan, yang untuk membedakan setiap tahun ada perbedaan apa saja. Oke, kita geser. Dari sisi kanan bis ini kurang lebih ya sama saja, selendangnya sama, dan ini kita masih pakai yang opsional dengan kaca power window. Jendela pengemudi ini menggunakan power window, jadi tinggal pencet naik turun, dan terbukti kita perkenalkan prototypingnya setahun yang lalu sampai sekarang masih lancar-lancar saja, lancar-lancar terus, baik-baik saja, tidak gagal, dan banyak peminatnya yang menggunakan power window ini. Oke, sekarang kita akan lihat ke bagian belakang. Bagian belakang ini memang juga tidak banyak perubahan ya sahabat laksana ya. Karena sekali lagi perubahan-perubahan itu perubahan yang kecil-kecil saja. Jadi kalau Ultimate itu menggunakan lampu sequential light. Ya, lampunya main ini. Naik turun, ketika direm dia akan seperti apa ya? Seperti strobo, seperti blitz ya. Dia akan berkedip cepat. Gitu. Oke. Kemudian sama halnya dengan yang depan tadi, ini aksennya ini baru. Jadi aksen-aksen kecil ini mengesankan kemewahan yang berbeda.
Nah, kita masuk di dalam kabinnya SR3 Ultimate, sahabat Laksana. Pastinya sahabat Laksana masih familiar dengan modelnya dashboard Legacy SR3. Dashboard Legacy SR3 ini masih belum banyak perubahan juga dari model yang SR2 yang terakhir. Hanya saja yang menjadi pembedanya adalah aksen-aksennya. Seperti wooden panelnya, warna wooden panel ini berbeda, kemudian warna aksen ini kalau sebelumnya chrome atau silver, kita menggunakan chrome gold, ya kan. Kemudian head unit kita semua sudah menggunakan Android, bahkan sebelum-sebelumnya kita sudah pakai Android. Nah, mengikuti tren juga kita menggunakan layar yang lebar 10 inch, ya kan. Meskipun mungkin kalau ada permintaan juga dari customer pakainya layarnya yang kecil aja biar sopirnya fokus mengemudi, bisa gitu kan. Kemudian ini sahabat Laksana, di unit ini kita lebih improve lagi di bagian audio. Jadi kalau sahabat Laksana hanya nonton dari video ini tidak merasakan experience-nya langsung, wah pasti nggak bakalan ngerti rasanya realnya seperti apa. Jadi sahabat Laksana sebaiknya selama Gias ini berlangsung, sempatkanlah untuk datang ke Gias ini dan rasakan feels the experience dalamnya ini seperti apa. Jangan cuma lihat dari foto, dari video, ya kan, tapi rasakan juga langsung ke sini, karena audionya begitu saya tadi masuk, wah ini udah beda banget. Kemudian di Ultimate itu yang menjadi standar adalah dia sudah menggunakan karpet lantai motif kayu ini berserat, bertekstur kayu dengan lampu warm white yang rasanya menjadi lebih hangat, membuat semakin mewah. Yuk kita masuk ke dalam. Ada yang baru di dalam. Apa yang baru? Ya, makanya kita lihat dulu ke dalam. Nah, sahabat Laksana, meskipun unit ini menggunakan sekat depan, sekat pembatas depan yang konon katanya identik dengan, wah kalau pakai sekat ogah, teman-teman para penggemar bis biasanya kayak gitu. Cuman kita improve ini. Sekatnya ini kita buat supaya sebisanya membuat pandangan penumpang yang ada di dalam ini tetap leluasa, karena dia menggunakan full kaca, bener-bener los nontonnya, ya kan. Kemudian saya pun duduk di bangku kedua ini juga tetap nyaman. Nah, kalau dengan sekat ini standarnya sebetulnya kita pakai TV itu 24 inch di sebelah kiri dan sebelah kanan. Tetapi karena sekarang juga banyak sekali yang pengen menikmati perjalanan nonton pemandangan, ada juga yang minta TV depan itu ditaruhnya di sini. Jadi kalau TV itu kan sebetulnya sarana penunjang ya, pelengkap saja. Kalau mau nonton TV ya di rumah aja lah, ya kan. Cuman kan ini kan tambahan sarana hiburan. Yang menjadi hiburan utama selama perjalanan tentunya adalah pemandangannya. Maka Laksana menghadirkan unit supaya pandangannya keluar itu lebih leluasa dengan kaca-kaca yang lebar. Bahkan sekatnya pun kita buat dengan kaca yang lebar. Nah, ini nyaman sekali dalam bis ini. Apalagi didukung dengan bangku yang eksekutif gede kayak gini ya. Nah, sekarang sudah semakin bisa terjawab apa belum? Ini unitnya punya siapa? Saya sudah ada di dalamnya. Nah, hal yang baru lagi apa sih di dalam unit SR3 tahun 2023 ini? Pasti ada yang baru. Ini kita tampilkan louver model baru, saudara-saudara. Nah, lebih dinamis ya, teman-teman. Jadi ini ada lampunya panjang, nyambung terus sampai belakang. Kalau kemarin louvernya ini ada lampunya dengan model bunga-bunga, ya kan. Ini sekarang kita buat lampunya lebih panjang dan dengan model kisi-kisi yang baru, ya kan. Nah, model kisi-kisinya kayak mobil, tapi ini lebih besar. Kemudian, nah ini ada lampu tambahan bacanya. Jadi bisa semakin terang lagi dengan tambahan lampu baca ini. Kemudian di sini juga sudah dilengkapi dengan port USB. Jadi kalau ngecas sudah bisa langsung dari sini. Nah, seperti halnya bis premium dengan sasis premium dengan pintu tengah, toilet ada di tengah. Tapi tidak menutup kemungkinan juga jika ada permintaan toilet ada di belakang.
Akan tetapi kenapa toilet itu selalu didekatkan dengan pintu? Kami rekomendasikan dekat dengan pintu karena memudahkan dalam maintenance, memudahkan dalam pembersihan dan lain sebagainya. Ini ada toilet di sini dengan pintu tengah untuk akses keluar masuk penumpang ya kan. Utamanya kalau sudah pakai sekat depan gitu biasanya akses utama naik turun penumpang itu biasanya settingnya di tengah biasanya. Kemudian ada opsi yang mungkin bisa diaplikasikan oleh teman-teman pengusaha bis ya kan, sahabat Laksana pengusaha bis, bisa dikasih dispenser di sini misalnya. Ataupun di atas toilet ini juga bisa nanti dikasih railing stainless ya kan. Kemudian dibuatkan coffee maker di sini. Jadi mungkin penumpang nanti kalau dari PO dari perusahaan otobus menyediakan layanan ekstra untuk kayak coffee maker atau dispenser, ini akan jauh lebih nyaman karena bisa bikin kopi di sini misalnya, atau bikin kopi pakai dispenser seperti ini ya kan, tidak khawatir susah ya kan. Itu sudah dipikirkan ergonominya. Oke, kita menuju ke belakang. Nah, dari posisi pintu tengah sampai ke belakang ini cukup panjang ya, sahabat Laksana, sehingga bisa diisi 4 deret bangku. Bahkan ini untuk keperluan pameran ini, bangkunya kita bolak-balik, kita kasih meja. Ini masih dapat berapa ini? 8 set. 16. Ya, masih dapat 16 bangku. Masih dapat 8 set, 16 bangku. Nah, selain tempat duduk yang nyaman ini, space cabin yang longgar, kita juga memikirkan tempat untuk istirahat driver pengganti khususnya bis antar kota antar provinsi, ya kan. Ini biasanya kalau di bis antar kota antar provinsi itu ada yang dikenal namanya kandang macan, tempat istirahatnya sopir di belakang, sopir cadangan di belakang. Nah ini kita meskipun ini di depan ini sudah cukup spesies ya kan, sangat lega untuk bangku-bangku yang besar ini masih menyisakan tempat yang longgar juga buat istirahat driver. Wah, tinggal kasih kasur, bisa bubuk nyaman krunya. Tapi bagaimanapun nyaman duduk di sini, sahabat Laksana. Jadi nanti sahabat Laksana yang pengen duduk-duduk di sini, atau mungkin nanti sahabat Laksana para pengusaha bis pengen bikin spek unit sambil lihat-lihat unitnya, langsung merasakan sensasinya di dalam seperti apa, bisa duduk-duduk di sini. Segera hadir ke Gias tanggal 11 sampai 20 Agustus di ICI BSD Hall 2 Booth 2D di Laksana, dan temui sales marketing Laksana untuk mendapatkan informasi lebih lengkap dan harga-harga yang tentu saja sangat bersahabat untuk usaha Anda. Oke, sahabat Laksana, sekian review singkat tentang unit SR3 Ultimate 2023. Laksanakan.